Jiwa yang terpilih, kedatanganmu di sini bukanlah peristiwa acak yang lahir dari kebetulan semata. Bahkan hembusan angin yang menyentuh kulitmu pun tahu bahwa semesta sedang menuntunmu pada sesuatu yang lebih besar dari sekadar sebuah video di layar kaca. Ini adalah panggilan, sebuah panggilan sunyi yang hanya bisa didengar oleh mereka yang hatinya masih cukup bening untuk merasakan pesan dari dimensi yang tak kasat mata. Ada rahasia yang tersimpan di garis-garis tanganmu. Bukan hanya tentang masa depan atau takdir yang belum terjadi, tetapi tentang potensi yang belum terbangun. Telapak tanganmu adalah peta, dan peta itu kini mulai bercahaya hanya jika engkau bersedia untuk benar-benar hadir, tidak hanya dengan mata, tetapi dengan seluruh keberadaanmu. Karena setiap garis adalah gema dari perjalanan jiwamu selama ribuan kehidupan. Setiap lekuk, setiap lipatan adalah catatan dari alam spiritual tentang siapa engkau sebenarnya dan kemana engkau akan dibawa. Akhir bulan ini adalah gerbang. Bukan gerbang biasa, tetapi celah halus di antara dua dimensi. Antara yang nyata dan tak nyata. Antara dunia kasar dan dunia halus. Bagi kebanyakan orang, ini hanya hari-hari yang lewat begitu saja. Tapi bagi jiwa-jiwa terpilih, ini adalah waktu suci, di mana getaran langit turun lebih rendah, menyentuh bumi dengan lebih lembut, menyapa mereka yang masih punya daya untuk mendengar. Dan engkau telah dipanggil, didengarkan. Dalam diam, renungkan dengan mata batinmu yang mulai terbuka. Pernahkah engkau merasa bahwa hidupmu seperti mengulang pola yang sama? Bahwa meskipun engkau berjuang, seolah ada dinding tak terlihat yang menghalangi kemajuanmu? Itu bukan kegagalan. Itu adalah pesan. Alam sedang mencoba menunjukkan bahwa jalan yang engkau tempuh bukan milikmu. Jiwa terpilih tidak datang untuk hidup seperti orang kebanyakan. Engkau dilahirkan untuk menembus batas-batas dunia, bukan untuk terjebak di dalamnya. Semenjak engkau kecil, ada rasa asing yang tak bisa dijelaskan. Seperti tak sepenuhnya cocok dengan dunia ini. Kadang engkau merasa berbeda, kadang sendirian, kadang seperti menanggung beban yang tak bisa engkau bagi. Tapi itulah tanda-tanda jiwa kuno yang kembali ke bumi membawa misi. Engkau datang bukan untuk menyesuaikan diri, melainkan untuk mengguncang kenyataan. Untuk menggugah manusia-manusia yang tertidur dalam sistem yang dibuat agar mereka lupa siapa mereka sebenarnya. Jangan remehkan intuisi yang berbisik pelan di hatimu. Ia adalah suara dari dirimu yang lebih tinggi, yang tak pernah lupa akan kebenaran yang telah dikubur oleh rutinitas dan keraguan. Jangan abaikan mimpi-mimpi aneh yang datang menjelang fajar, karena di sanalah para penjaga dimensi menitipkan pesan-pesan suci yang tak bisa disampaikan dengan kata-kata biasa. Dan kini, semesta sedang bergerak. Getaran bumi berubah. Langit membuka celahnya bagi mereka yang siap. Ini bukan waktu untuk ragu. Ini waktu untuk mengingat. Ingat siapa engkau. Ingat kekuatanmu. Ingat janji yang pernah engkau buat jauh sebelum engkau dilahirkan ke dunia ini. Maka buka telapak tanganmu sekarang. Lihat baik-baik. Di sana ada kebenaran yang belum engkau pahami. Rasakan kehangatan yang mulai merambat perlahan. Itu bukan sugesti. Itu adalah aktivasi. Sebuah energi halus yang mulai bangkit seiring engkau membaca pesan ini hingga titik akhir. Dan bila hatimu mulai berdebar dengan cara yang berbeda, jika matamu mulai berkaca tanpa sebab yang jelas, maka ketahuilah. Engkau tidak sedang membaca sesuatu, engkau sedang dibaca oleh alam. Energi pesan ini sedang menyelusup ke dalam relung terdalam jiwamu. Ia sedang membangkitkan sesuatu yang telah lama tertidur. Tak perlu jawaban sekarang. Cukup rasakan. Simpan dalam diam. Dan jika malam ini engkau bermimpi tentang cahaya, air, angin, atau angka, maka ketahuilah. Semesta sedang menyapa. Jiwa terpilih tetaplah terhubung, karena ini baru permulaan. Di antara miliaran manusia yang ada di bumi, hanya segelintir yang terlahir membawa misteri agung yang tertulis bukan di kitab, bukan pula di prasasti, melainkan di telapak tangannya sendiri. Sebuah garis yang membentuk huruf M yang megah, atau simbol bulan sabit yang setia menyimpan rahasia langit dan bumi, adalah pertanda bahwa jiwa itu dipilih untuk mengemban sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Karena dunia tidak dibangun hanya oleh yang terlihat, tetapi juga oleh yang tak terucapkan, yang hidup di balik tabir realita.
Bagi mereka yang memiliki tanda ini, sesungguhnya bukan sekadar keberuntungan yang menghampiri, tetapi beban dan anugerah yang datang bersamaan. Huruf M yang tercetak di telapak tangan adalah lambang dari mastery, sebuah kemampuan untuk menaklukkan diri sendiri sebelum menaklukkan dunia. Ia bukan simbol kekuasaan atas orang lain, melainkan simbol dominasi atas ketakutan, ragu, dan gelap yang membayangi batin manusia. Dan bulan sabit, ia adalah lambang dari dualitas, separuh cahaya, separuh bayang, tetapi tetap utuh dalam keindahannya. Ia mengajarkan bahwa tidak ada terang tanpa gelap, tidak ada pencapaian tanpa kesendirian, dan tidak ada kemuliaan tanpa luka. Di penghujung bulan ini, ketika waktu mulai melambat, dan alam seperti menahan napas sebelum beralih ke siklus berikutnya, kekuatan simbolik dari tanda ini akan semakin aktif. Ia tidak bergerak seperti mesin, tidak berbunyi seperti denting jam, tetapi hadir dalam bisikan alam, dalam denyut nadi bumi, dalam suara angin yang menusuk sunyi. Jiwa-jiwa yang memiliki tanda ini akan mulai merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, seperti ada panggilan dari semesta, seperti ada sesuatu yang memanggilnya pulang, tapi bukan pulang secara fisik, melainkan pulang kepada takdirnya, karena yang memiliki tanda ini tidak pernah lahir untuk menjadi biasa. Mereka adalah pengembara batin, yang hidupnya seringkali terasa asing di tengah keramaian. Mereka tidak mudah cocok dengan dunia yang penuh kepalsuan. Mereka lebih memilih diam saat dunia ribut, lebih memilih mengamati saat orang lain bicara. Tetapi diam mereka bukan kosong. Diam mereka adalah jalan masuk menuju kedalaman. Karena jiwa-jiwa ini memang dilahirkan untuk membaca bukan hanya tulisan, tapi juga getaran. Mereka tahu saat sesuatu tidak benar, bahkan sebelum kata-kata diucapkan. Mereka bisa mencium peluang, bahkan sebelum orang lain menyadarinya. Dan kini, ketika bulan akan menuju puncak transisinya, saat gelombang energi alam berubah lebih intens, tanda di telapak tangan itu akan mulai bergetar, bukan secara harfiah, tapi dalam bentuk kepekaan yang meningkat. Mimpi menjadi lebih jelas, firasat menjadi lebih kuat, dan setiap kata yang mereka ucapkan akan membawa kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Mereka mungkin tidak menyadarinya, tapi semesta sudah mulai menata ulang jalannya. Apa yang dulu tampak tertutup akan terbuka. Apa yang dulu terasa berat akan terasa ringan. Apa yang dulu diragukan akan diberi kepastian. Namun jangan pernah mengira bahwa tanda ini berarti jalan hidup akan selalu mudah. Justru karena mereka dipilih, maka ujian mereka pun tidak biasa. Seperti pedang yang harus dibakar berkali-kali untuk menjadi tajam, demikian pula jiwa mereka harus dibentuk melalui kesendirian, kehilangan, dan luka-luka yang tak terlihat oleh mata dunia. Tapi justru disitulah kekuatan mereka tumbuh. Mereka tidak tumbuh karena pujian, tapi karena rasa sakit. Mereka tidak kuat karena dukungan, tapi karena kesendirian. Dan di penghujung bulan ini, semua pengalaman itu akan menjadi bahan bakar untuk naik satu level lebih tinggi dalam perjalanan hidup mereka. Simbol M dan bulan sabit bukanlah kebetulan. Ia adalah cetakan kosmik yang tertanam di tubuh manusia sebagai perjanjian yang telah disetujui jauh sebelum kelahiran. Mereka yang memilikinya telah berjanji kepada semesta bahwa mereka akan menjadi cahaya di tengah gelap, pemilik suara ketika dunia hanya diam, dan pembawa harapan di saat segalanya tampak musnah. Maka ketika dunia mulai mengguncang, mereka tidak boleh goyah. Karena kekuatan mereka bukan berasal dari luar, tapi dari dalam. Dan kekuatan yang berasal dari dalam adalah kekuatan yang tidak bisa dikalahkan. Jadi jika Anda membaca ini, dan Anda adalah salah satu dari mereka yang memiliki tanda agung itu di telapak tangan Anda, ketahuilah bahwa ini bukan dongeng. Ini adalah bagian dari takdir yang telah lama menunggu untuk Anda sadari. Jangan abaikan bisikan-bisikan kecil yang datang di malam hari. Jangan sepelekan firasat yang datang tiba-tiba. Karena semua itu adalah bagian dari komunikasi antara Anda dan alam semesta. Berjalanlah dengan kepala tegak, tapi hati yang tunduk. Bukan karena sombong, tapi karena Anda sadar, Anda berbeda. Anda membawa misi, dan misi itu kini mulai bergerak di jalurnya. Di penghujung bulan ini, langit akan membuka celahnya, dan bagi jiwa-jiwa